Mungkin sebagian dari kita orang tua merasa khawatir terhadap anak kita sekarang ini. Karena anak kita sekarang ini banyak sekali mengakses internet. Di mana internet itu berdampak positif juga memiliki dampak yang negatif. Apalagi khususnya ketika anak itu mengakses pornografi. Jangan-jangan anak kita tidak belajar daring tapi dia mengakses itu pornografi sehingga kecanduan pornografi. Ini kadang kita khawatir seperti itu. Tapi jangan khawatir. Saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara mengatasi anak kita agar tidak kecanduan pornografi. Ayo kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengangkat tema bagaimana cara mengatasi anak kita agar tidak kecanduan pornografi. Memang anak kita sekarang ini banyak sekali mengakses internet, khususnya dalam masa pandemi ini di saat pembelajaran daring. Kita tidak tahu apa yang dilihat oleh anak kita ketika membuka internet. Apakah memang betul sedang belajar daring atau jangan-jangan dia melihat situs-situs lainnya, situs-situs pornografi, film, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita waspadai. Karena kalau anak sudah kecanduan pornografi itu sangat berbahaya sekali. Akan merusak otaknya, akan merusak akhlaknya, akan merusak imannya, fisiknya. Karena itu harus kita waspadai. Biasanya ciri-cirinya anak yang kecanduan pornografi itu sering tampak gugup kalau diajak berbicara, atau kalau menghindar dari kontak mata, malas belajar, malas komunikasi, malas bergaul, sering menyendiri, apalagi dalam kamar dia mengunci. Itu berarti anak itu ada tanda-tanda seperti itu. Nah, jangan sampai anak kita seperti itu, karena kalau sudah kecanduan pornografi sekali lagi akan sangat berbahaya bagi dirinya, bagi masa depannya. Karena itu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus tetap memberikan kasih sayang dan perhatian lebih kepada anak. Bagaimanapun dia adalah anak kita. Karena itu kita harus dekat sama anak kita harus dekat dengan mereka. Bahkan kalau perlu kita harus banyak bergaul dengan mereka, kita banyak bermain dengan mereka. Disitulah kita akan memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan bimbingan secara tidak sengaja. Jadi bagaimanapun peran orang tua dalam melakukan pendekatan itu sangat penting. Masuk ke dunia anak. Jika anak itu suka game, mungkin orang tua belajar game dengan anaknya. Atau umpamanya anak suka apa, kita sebagai orang tua harus ikut ke dalam dunia mereka. Artinya kita harus dekat dengan anak. Kita harus memberikan perhatian yang sangat kepada anak. Jangan sampai kita sibuk bekerja, ayah sibuk bekerja, ibu sibuk bekerja, anaknya dibiarkan begitu saja. Akhirnya anaknya mengakses yang tidak-tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah batasi atau diawasi dalam penggunaan internet, dalam penggunaan gadget, dalam penggunaan laptop umpamanya. Jadi ada ketentuan-ketentuan, ada kesepakatan-kesepakatan antara anak dengan orang tua dalam penggunaan gadget. Tidak masalah, artinya itu hal yang biasa. Contoh umpamanya, dalam menggunakan gadget, dalam menggunakan laptop, dalam menggunakan komputer satu hari ada sekian jam. Dan usahakan kamu manfaatkan untuk belajar. Nah, kemudian juga bisa jadi orang tua sering mengawasi, sering datang, sering mendampingi. Atau juga internetnya atau laptopnya atau komputernya ditaruh di tempat yang lebih terbuka sehingga siapapun bisa melihat. Nah, dengan demikian anak akan berbuat yang tidak baik, itu dia merasakan akan takut atau akan waspada. Jadi upayakan ada pembatasan-pembatasan, ada pengawasan dalam anak mengakses
internet, tidak diberi kebebasan full saja. Kemudian juga yang ketiga, memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya pornografi. Memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya yang ditimbulkan dari situs-situs pornografi, kekerasan. Yang jelas yang negatif, itu harus dikasih pemahaman. Karena bisa jadi anak tidak tahu. Bisa jadi anak ingin mencari tahu karena orang tuanya tidak memberitahukan. Nah, ini perlu bagi orang tua untuk memberikan pemahaman terhadap bahaya pornografi yang ditimbulkan. Seperti yang saya katakan tadi, bisa merusak otak, ya. Karena ketika anak itu sudah mengakses pornografi, maka ada rasa kepuasan yang ditimbulkan dari senyawa dopamin yang masuk dalam otak dia. Tapi ketika terus-menerus dilakukan, maka otaknya itu akan semakin dikuasai oleh senyawa dopamin tersebut, sehingga tidak bisa berpikir, tidak bisa menganalisa, tidak bisa belajar, tidak bisa konsentrasi, karena dalam otaknya itu dipenuhi cairan-cairan seperti itu. Karena itu harus dijaga, harus dihindari. Kemudian juga dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang seks. Ya, pendidikan seks itu juga perlu dilakukan tentunya sesuai dengan umurnya, sesuai dengan umur anak. Artinya jangan sampai anak itu ingin tahu dari orang lain, bukan dari orang tuanya. Orang tuanya tidak apa-apa ngasih tahu tentang pendidikan seks sesuai dengan batasan umurnya, agar anak tidak mencari tahu dari yang lain, yang di luar dirinya, di luar keluarganya. Bisa jadi dengan temannya memberitahukan dia, kemudian suruh buka situs-situs ini, akhirnya anak buka, nah dia ingin tahu dari orang lain dan dari internet. Ini justru yang lebih berbahaya. Karena itu hubungan anak dengan orang tua itu harus dekat, bahkan dalam masalah-masalah seperti itu harus dikasih tahu oleh orang tuanya. Dengan demikian anak akan tahu langsung dari orang yang terdekat, yaitu dari keluarganya. Jadi pemahaman tentang seks yang benar. Jika tidak, nanti anak akan melihat seks itu sebagai suatu objek, ya, sebagai suatu yang melihat perempuan sebagai suatu objek seks. Akhirnya terjadilah pelampiasan seksual yang menyimpang. Nah, jadi pendidikan tentang seks sesuai dengan perkembangan anak itu sangat penting daripada anak mengetahui dari luar. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana orang tua bisa menanamkan tentang akhlak, menanamkan tentang agama, menanamkan tentang moralitas kepada anaknya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kita, baik kita sendiri ataupun bersama orang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua perbuatan kita, baik atau buruk, sendiri ataupun orang banyak. Itu ditanamkan kepada anak terkait dengan ajaran-ajaran agama. Itu beberapa hal yang saya anggap penting, dan setelah itu kita pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu takut dengan internet, karena kita sudah membekali anak kita dengan bekal yang benar, dengan wawasan yang benar, dengan cara yang benar. Perkara nanti terjadi apa-apa, ya sudah, kita sudah selesai. Jadi kita pasrah sama Allah. Semoga anak kita terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan selanjutnya. Saya kira itu beberapa hal yang saya anggap penting untuk mengatasi anak kita dari kecanduan pornografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.